Nah ini yang bikin istilahnya jancuk. Sampai emosi tuh. Ya sampai emosi aku, maksudnya memang aku udah sadar ini mobil itu gak beres itu. Maksudnya ada yang ya maaf, maksudnya ngarahnya ke yang nggak kelihatan gitu. Soalnya dari semua kejadian itu sudah nggak masuk akal semua. Hari pertama, ya kejadian pertama, bukan hari pertama ya, kejadian pertama itu aku ganti bearing roda depan. Itu kan bearing roda depan sama persis kayak punyanya Panther. Jadi bearingnya itu masih pakai bearing yang tirus, yang depan kecil belakang besar itu loh. Nah itu biasanya gampang nyopotnya, lepasnya gampang banget, cuma pakai obeng ditetok ini pasti lepas. Kebetulan waktu itu susah banget memang. Terus aku bakar pakai gas torch itu loh, aku bakar des gitu. Logika belum nggak mau ngerasain. Bearing kan bentuknya bulat, kalau dibakar, kalau memang dia mau pecah, harusnya pecahnya kan gini. Kok pecahnya ke dalam? Sedangkan itu bearing itu masih nempel di nut roda. Nggak mungkin pecahnya ke dalam itu. Dan pecahan bearing itu langsung ke sini, ke paha, masuk ke paha. Sampai sekarang belum diambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama saya Randi. Di episode keempat malam hari ini, channel YouTube Koran Bento resmi berganti nama menjadi Koran Malam. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Koran Malam agar channel YouTube Koran Malam bisa lebih maju. Cerita pada malam hari ini masih datang dari teman kita, yaitu Mas Koko. Beliau akan menceritakan kejadian mistis yang beliau alami. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Mas Koko. Silakan Mas. Halo. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Masih seperti kemarin dan kemarinnya. Cerita malam hari ini yang akan diceritakan apa ini Mas? Cerita ini belum lama ya, jadi ceritanya itu terjadi sebelum kerajaan api menyerang atau corona, dari sekitar tahun 2017 sebenarnya, 2018. Jadi waktu itu ada aku dapat order, karena aku mekanik, aku bengkel mobil kan, dapat order untuk menghidupkan mobil, nyebut merek nggak apa-apa ya, Chevrolet Trooper. Jadi ada sejarahnya. Jadi Chevrolet Trooper itu ternyata ada di semacam rumah kosong atau rumah joglo, dan itu mobil warisan dari mbah buyutnya katanya sih yang ngasih proyek ini kan. Nah itu restorasi total. Nah ini kacau ini, maksudnya kalau aku boleh ngomong kasar yo, kerjaan ini ya jancuk gitu. Maksudnya dari awal mobil itu naik ke towing sampai mobil itu tak kirim lagi ke yang punya, katakan Mas A itu ya, nyelakain kayak gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita kupas ceritanya. Boleh di mana Mas? Oke. Santai aja Mas, sambil ngerokok Ya. biar nggak tegang. Oke. Langsung kita cerita aja ya. Ayo Mas, silakan. Durasi juga kan. Jadi ini cerita ini waktu aku masih di modifikasi. Dulu kan aku dimodifikasi kan. Nah, tapi aku di rumah juga ngerjain mobil maksudnya gitu. Nah waktu itu aku dapat order untuk
awalnya itu cuman untuk ngidupin mobil itu, karena mobil itu katanya udah bertahun-tahun nggak hidup karena itu warisan dari mbah buyut, berarti ya, mbah buyutnya. Nah setelah aku ke sana ternyata ya memang berarti mobil itu ada di rumah, bukan rumah kosong, rumahnya memang nggak ditinggalin, rumah joglo, rumah tua gitu. Tak lihat, tak coba, tak hidupin, ya hidup. Nah terus kan kita ngobrol-ngobrol kan lama, serem tempatnya itu, kebun-kebunnya maksudnya kanan kirinya itu udah pohon-pohonnya itu udah rapat semua, bahkan genteng-gentengnya sebagian udah pada ambrol, tapi mobilnya ada di garasi. Kita ngobrol-ngobrol terus akhirnya ambillah keputusan mobil itu restorasi, artinya dari bodi, kelistrikan, mesin, kaki-kaki semua dikerjakan. Oke, kita negosiasi negosiasi harga dan lain-lain, deal. Langsung besok sorenya aku pulang dari bengkel, aku towing mobil itu. Nah dari mobil itu naik ke towing, itu mobil udah bikin masalah. Gimana masalah gimana? Kan kalau mobil naik towing, kalau mobil itu nggak bisa jalan kan ditarik pakai winch, pakai katrol, atau orang yang istilahnya nggak ada di dunia otomotif kan taunya itu katrol, yang pakai tali seling, tali baja itu, Tracker kan? Ya towing itulah, kata mungkin towing yang namanya. Ya. Nah mobil itu kan banyak kempes memang, cuman logikanya gini, yang gendong itu kan mobilnya truk, sedangkan yang mau diangkut itu mobilnya cuman Chevrolet Trooper, segede kijang kan, ditarik, winchnya itu nggak kuat, nggak gerak mobilnya, malah truknya yang mundur, nggak masuk akal kan. Sampai akhirnya udah aku kan yang ngoperatorin winchnya kan. Nah win itu tak paksain, talinya putus, selingnya putus, padahal itu seling ukuran mungkin 10 mili putus. Bayangin kalau posisi itu seling itu dapat tegangan, dapat beban, nah itu putus. Kalau istilahnya kalau kena muka atau kena badan kayak gimana? Wah, hancur mas. Itu untung cuman kena kaca belakang truknya, ya pasti pecah lah. Ya. Nah, dari pengerjaan awal pun udah bikin masalah itu mobil. Terus sampailah jadi kan nggak langsung tak bawa pulang itu mobil, jadi mampir dulu ke bengkelnya temen tuh buat ngerjain bodinya, buat cat ulang, terus nambal yang perlu ditambal kan, ngelas gitu. Nah kata temanku itu juga aneh, dari mobil itu ngandang di garasi temanku itu sekitar 3 bulan lah. Jadi dari mobil itu masuk sampai mobil itu tertarik itu 3 bulan. Yang paling kacau ini kan, kalau ngecat itu kan biasanya dimasukin ke ruangan. Kalau orang istilahnya kebanyakan orang nyebutnya itu oven. Nah dimasukin ke situ kan udah selesai ngecat kan. Pertama itu cat epoxy, cat epoxy kan buat ngeringinnya dimasukin ke situ juga, istilahnya biar nggak ada debu, nggak kesentuh sama orang. Besok harinya kan mau lihat catnya udah kering apa belum kan. Ada cap tangan, bekas tangan, nggak cuma satu loh, nggak cuma satu tangan loh, hampir ke semua bodi ada cap tangan anak kecil. Nah, itu dari situ temanku udah mikir yang enggak. Aku sih waktu itu belum lihat, maksudnya cuma di telepon kan, Pak gini Jo gitu kan. Mungkin lagi apes mau wae Kang gitu kan. Aku bilang masuk ke proses pendempulan. masuk ke proses pendempulan ada juga masalah. Yang mana dempul itu nggak mau nempel, yang mana itu dempul kalau udah kering itu dipegang gitu rontok, jadi nggak masuk akal gitu. Terus kejadian puncaknya setelah 3 bulan itu mobil itu hampir finishing, jadi udah masuk ke cat dasar kan, terus kering itu nggak ada masalah, langsung tabrak ke clear kan. Clear dimasukin ke ruangan itu tadi, sama ada cap tangan, dan nggak cuma satu tapi hampir seluruh bodi. Otomatis kawanku ini ngulang kan dari awal, dari dasar kan, dari epoxy, dari cat dasar, terus masuk ke warna utama, terus ke kulit kan masuk kan. Istilahnya ngulangin itu kan. Maaf ya, istilahnya
itu mobil jancuk itu. Itu. Nah oke, dia ngulang sambil apa namanya, sambil marah-marah lah istilahnya, dari proyek yang dikasih, nilai yang dikasih, ternyata dia ngulang, otomatis dia nggak, katakanlah dapat untung tapi sedikit. Dari bahan pun paling banyak yang kebuang lah. Jelas banyak yang kebuang lah. Itu mobil hampir finishing kok. Nah terus mobil itu, singkat cerita mobil itu pengerjaan cat selesai, udah masuk ke polis, jadi udah bisa dipasang interiornya. Masalah datang lagi masalah ini. Masih datang lagi. Gangguan terus. Tapi ini juga nggak masuk akal masalahnya. Kalau yang tadi kan mobil masuk ke ruangan oven, paginya di bodinya ada cap tangan, sedangkan ruangan oven itu nggak mungkin ada orang di situ. Apalagi anak kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pas proses pemasangan kaca depan. Pasangan kaca depan kan itu pakai kop kan, ada alatnya kan, pasang truk gitu. Nah kawannya ternyata depannya itu ada yang lagi motong besi. Nah percikan apinya itu kan ngelempar sampai ke kaca kan, nggak apa-apa kan, harusnya nggak apa-apa kan. Tangan aja kita kalau cuman istilahnya kan sak profesi kita, maksudnya kan tahu lah kalau cuman kena api gerinda kan nggak masalah. Kaca pecah bro, kacanya pecah bro. Segitunya Kacanya pecah itu. Wih itu rame kita. Intinya kawanku itu minta tambah. Ya oke lah istilahnya, yang kaca pecah itu tak beliin, tak ganti. Kamu nggak usah pakai duit yang nilai proyeknya itu pribadi, nggak apa. Nah itu kejadian terakhir di garasi temenku. Itu selang seminggu mobil tak angkut ke sini. Ke rumah sampai belum ada masalah itu. Belum ada masalah, masuk ke garasi. Mesin mulai aku rakit kan. Kan itu ceritanya mesin juga diganti. Diganti. Harusnya kan normalnya mesinnya Isuzu, tapi aku masukin mesin Toyota, soalnya aku pribadi sih itu ya, senang aku sama mesin Toyota itu. Jadi setelah mobil itu ada di rumah, aku masukin garasi kan, terus mesin udah tak rakit itu belum nemuin masalah yang berarti. Maksudnya masalah dalam artian kalau kita bengkel masalah wajar itu loh, belum yang aneh. Masuk ke proses perakitan wiring kabel, itu sampai gila aku, sampai hampir gila aku. Maksudnya gini, Chevrolet Trooper itu kan mesin diesel, kelistrikan itu kan sederhana banget kan. Ya biasa kalau aku istilahnya kalau mobil tua, aku ngerakitnya itu satu persatu di mobilnya langsung. Udah beres, saklar udah terpasang semua, lampu-lampu udah terpasang semua, mesin juga udah hidup kan, kabel kebakar besok harinya. Kok bisa ya gitu kan? Mungkin ada, pikirku, mungkin ada sambungan kabel yang lupa aku solder, mungkin itu kan. Oke, aku perbaiki yang kebakar itu, aku potong, aku ganti yang baru. Nah, kebakar lagi di tempat yang sama. Ini udah gak masuk akal. Akhirnya aku saking jengkelnya, kabel aku cabut semua, aku buang kabel itu, lalu itu kabel baru. Aku buang kabelnya, aku beli triplek itu, 1 lembar itu kan. Terus aku gambar sesuai bentuk mobilnya. Nah, aku ngerakit kabelnya itu ngikutin, jadi udah pasti pas itu. Semua kayak saklar, kayak lampu udah aku set di situ semua. Jadi kabel udah jadi, tinggal masuk ke bodi mobil. Masih kebakar lagi. 3 kali berarti itu, 3 kali masih kebakar lagi. Padahal menurut sampai itu sambungannya udah yakin, pas, aku udah yakin bener. Sampai yang kedua kalinya itu kan aku istilahnya, ya walaupun aku istilahnya kalau kabel mobil tua gitu nggak pernah aku konsultasi gitu kan. Tapi setelah kejadian 1, 2, 3 yang terakhir itu, kok kejadian masih di situ terus, dan nggak ada kemungkinan di situ itu kebakar gitu loh. Aku cerita sama temanku, nah temanku langsung bilang gini, kayaknya yang nggak beres itu bukan perakitan kabelmu, tapi memang mobilnya yang nggak beres. Ceritanya mobilnya gimana ya, itu mobil domprok.
Mungkin ada 20 tahun atau 30 tahun mobil itu nggak jalan, mungkin ada gitu. Soalnya kan dropper lama itu, dropper tua. Akhirnya beres si kabel itu, di sektor kabel kita beres. Interior udah masuk semua, kabel udah masuk semua, mesin udah mesin udah hidup, udah sistem udah berjalan semua normal kan. Masuk ke sektor kaki-kaki. Nah ini yang bikin istilahnya jancuk. Sampai emosi tuh. Ya sampai emosi aku, maksudnya memang aku udah sadar ini mobil itu gak beres itu. Maksudnya ada yang maaf, maksudnya ngarahnya ke yang nggak kelihatan gitu. Soalnya dari semua kejadian itu sudah nggak masuk akal semua. Hari pertama, ya kejadian pertama, bukan hari pertama ya, kejadian pertama itu aku ganti bearing roda depan. Itu kan bearing roda depan sama persis kayak punyanya Panther. Jadi bearingnya itu masih pakai bearing yang tirus, yang depan kecil belakang besar itu. Ya. Nah itu biasanya gampang nyopotnya, lepasnya gampang banget, cuma pakai obeng cetok ini pasti lepas. Kebetulan waktu itu susah banget memang. Terus aku bakar pakai gas torch itu loh, aku bakar des gitu. Logika belum kamu ngerasain, bearing kan bentuknya bulat, kalau dibakar, kalau memang dia mau pecah, harusnya pecahnya kan gini. Kok pecahnya ke dalam, sedangkan itu bearing itu masih nempel di nut roda. Nggak mungkin pecahnya ke dalam itu. Dan pecahan bearing itu masuk ke sini, ke paha, masuk ke paha. Sampai sekarang belum diambil ini. Jadi pahaku ini ada bearingnya. Kejadian kedua itu aku mau ganti juga, masih di sektor bearing juga, tapi yang bearing belakang. Nah, kan lepas asnya kan, kita dir gitu kan. Pertama biar ada rongga itu kan biasanya kita pakai manual impact, obeng ketok. Nah, pukul dir, obeng ketoknya pecah. Obeng ketok kan di bawah, atas ini kan sambungan kayak semacam kunci T. Pecah dir, pecahannya kok bisa masuk ke sini? Ada logikanya, tangannya kan genggam. Iya, pecahannya tuh masuk ke sini. Ini sampai di ronsen ini. Ada pecahannya satu, keambil kalau sini, obeng ketok ini. Gila kan? Kejadian terakhir ini. Yang tadi kan bearing sebelah kiri, belakang kan. Gantian yang kanan. Posisinya kan biasa kalau kita nyopot bearing kan pasti asnya kan posisinya gini, terus kita pukul gini kan. Pakai betel waktu itu, dan betelnya itu terbuat dari per mobil. Tahu kan kalau per mobil itu nggak mungkin pecah, soalnya dia kalau ngelunrung bisa gitu loh. Itu pecahannya masuk ke sini lagi, ke paha lagi, ada bekasnya ini, hitam ini nggak keambil juga. Soalnya terus terang aku memang takut sama jarum suntik. Kalau sama pisaunya aku nggak takut dulu, pas waktu itu ngambil ini juga kan gitu. Aku takutnya sama jarum suntik, atau pas di sobek gini malah tak liatin. Karena mobil itu aku hampir jadi garut kaca kok. Tahu kan kalau garut kaca kan otot kawat tulang besi. Itu pengen ketok loh bro, bearing roda bro, betel bro. Jadi maaf ya, kalau yang istilahnya pasang-pasang susuk pakai jarum emas itu nggak ada apa-apanya bro. Ini barang ngeri semua ini, obeng ketok, bearing, betel, barang keras semua ini. Makanya sampai kuat jalan kaki. Akhirnya jancok mobilnya gitu loh, celaka kita. Sial terus. Iya. Nah hari terakhir itu kita finishing kan intinya itu. Finishing kita bikin bumper. Nah aku bikin bumper itu nggak pesen, tapi aku mau potongan kecil-kecil itu, terus pakai pakai karton kan, dilem. Nah potongannya itu kan nanti kita gantiin pakai besi. Nah, besi plat itu. Iya, jadi bikin bumper itu model Rubicon gitu ya, biar agak istilahnya biar agak mantap gitu. Jadi dari potongan kecil-kecil, nggak ada yang kita press itu, nggak ada. Nah di situ kejadian paling konyol menurutku. Bisa-bisanya mesin gerinda itu hidup sendiri. Tangan temenku yang bantuin aku, kelingkingnya hilang separuh. Asu tuh. Jadi udah dari awalnya
penyakit penyakit itu, mobil itu penyakit. Nah, kejadian yang mistisnya itu pas running test. Jadi katakanlah siang udah semua udah oke ya, bumper juga udah naik, udah dicat juga, malamnya kita running test. Itu kan mobil kaki-kaki semua juga baru, ball joint, tirot, long tirot, pusing-pusing semua baru semua, bearing-bearing baru semua. Aku jalan, tadinya nggak ada apa-apa, enak maksudnya. Ya kalau istilahnya mobil kakinya baru kan juga enak kan. Nah, kayak mobil baru lah. iya, jalan des gitu sampai ke istilahnya kalau orang Jawa itu bilang bulak. Jadi kanan kiri itu sawah panjang gitu kan. Itu mobil udah mulai kerasa berat. Mobil udah mulai kerasa berat, tapi tak paksakan sampai ke Jalan Wonosari. Nah, Jalan Wonosari, aku beli rokok lah. Kan AC kan hidup mobil itu kan. Kalau dalam itu dingin, biasanya luar kan berembun. Iya. Jadi di kaca belakang di bagian penumpang ada cap tangan, dan itu tangan anak kecil. Kalau mungkin diukur dari apa namanya ukuran tangannya, mungkin itu anak umuran 2 tahun. Dan itu sampai sendiri tuh Mas? Aku sendiri. Ya udah mulai mikir apa namanya, overthinking kan. Langsung overthinking, apa pula ini istilahnya, apalagi ini loh. Langsung lah mulai takut, mulai merinding gitu kan. Aku putar balik, rencananya udahlah besok lah istilahnya running testnya besok, lanjut besok kalau udah terang gitu, udah siang gitu kan. Nah pas perjalanan balik ini yang hampir mau celaka aku. Kan biasa kan tahu sendiri kan kamu kan, kalau aku running test kan biasanya nginjak gasnya kan sampai habis. Nah nggak kira-kira kalau kamu iya kan. Iya. Jadi tiap kali kita papasan mobil, depan ada mobil, aku lewat gini kan, mobil itu mau ke kanan terus, kayak mau rasanya itu mau banting ke kanan terus, padahal tahu sendiri kaki-kaki baru semua loh. nggak mungkin lah setir lari, nggak mungkin, kaki-kaki baru semua, pusing-pusing baru semua. Mau kanan itu, mau nabrak kanan. Itu posisi sampai tes drivernya sendiri ya? Sendiri. Nah tiap kali ada papasan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, pokoknya mobil ini setirnya itu berat ke kanan, di kiriin itu berat kayak power steering mati, mau kanan terus. Tapi tiap ada kendaraan berlawanan, saya itu normal lagi. Saya itu normal, kalau nggak ada lawan dia normal. Nah aku nyerah kan, aku telepon cemplon, sekarang susul aku, keluarin katana sama bawa tarikan. Sama tarik itu Daripada mati. Aku tarik. Nah aku tarik sampai ke rumah, aku cerita sama Cemplon. Nah Cemplon kan sedikit banyak agak paham dengan hal-hal seperti itu, istilahnya karena dia bisa melihat gitu kan. Nah memang kok Mas, mobilnya memang ada yang nungguin. Soalnya kan ibaratkan mobil itu kan hampir sama kayak rumah. Mobil itu udah kosong beberapa puluh tahun, nggak pernah hidup juga. Dan yang pasti karena dongkrok itu Mas, ya dongkrok jadi kan di untuk main anak kecil itu ya mungkin, soalnya dongkroknya juga di rumah kosong. Tuh tadinya aku selama jadi mekanik juga nggak percaya kalau mobil itu ada yang nungguin, itu maksudnya mobil itu bisa angker gitu. Tapi ternyata aku rasain sendiri. Memang waktu itu nggak ada penampakannya, cuman kejadian semuanya dari awal mobil itu mau naik ke towing nggak mau, sampai mobil itu mau tak kirim, kejadiannya itu hampir nggak masuk akal semua. Kalau cap tangannya Ya, yang cap tangan itu loh, anak kecil itu loh, siapa yang gendong? Dan yang aku heran lagi, lampu plafon pasti mati terus, mau diganti 10 kali ya 10 kali putus. Jadi mobil itu dalam nggak mau pernah kan denger lah kalau rumah ada rumah mungkin bagian kamar tertentu yang nggak mau dikasih lampu. Kalau dikasih lampu, lampunya putus, dikasih lampunya putus, sama itu juga. Jadi lampu plafonnya itu aku mungkin ada 5 kali gantinya, putus terus. Kalau diukur tegangannya juga normal 12 volt, nggak berlebih gitu, putus terus. Nah, terus akhirnya kita running test itu siang,
Kalau siang nggak masalah, kemana-mana aja. Mobil udah dinyatakan mobil ini siap jalan gitu kan. Akhirnya naik ke towing aku kirim. Nah ini kejadian terakhir ini yang bisa apa namanya, mungkin buatku nggak masuk akal lagi. Ban itu kan aku kasih ban MT, tahu kan, ban MT yang nggak tahu Iya. bannya itu sobek kok di atas ini, kok di atas towing kok, ban depan dua-duanya sobek bannya. Kalau semuanya sobek di tapaknya kan mungkin pas naik dia nginjek apa namanya besi atau gimana kan mungkin aja kan. Pecahnya itu di samping tapi samping dalam, dua-duanya kanan kiri depan semua. Padahal nggak ada besi, nggak ada. Mobil posisinya udah tinggi, ban istilahnya roda itu keluar. Kalau nyangkut bodi atau nyangkut sasis nggak mungkin. Iya, apalagi mobil towing kan bentuknya rata gitu. Itu kejadian yang paling nggak masuk akal sebelum mobil itu sampai ke pemiliknya. Nah, setelah itu ya terpaksa kan, karena itu masih istilahnya masih dalam tanggung jawabku, ya aku beli ban lagi. Jadi mobil langsung tak turunin ke rumahnya yang punya. Lain hari aku situ lagi bawa ban, tak pasang lah. Istilahnya di waktu itu kita udah serah terima kunci dan serah terima nota. Pembayaran semua selesai udah, soalnya kan waktu mobil masuk proses itu udah masuk 50%. Setelah serah terima kan pelunasannya. Tapi masih aku garansi itu mobil, masih aku garansi 3 bulan. Nah setelah 3 bulan mobil itu nyemplung sawah, terbalik, nggak tahu ceritanya gimana. Yang bawa yang pemiliknya. Yang punya. Tapi dari kejadian pertama mas, awal sampai bawa, mulai body repaint, mesin, kaki-kaki, sampai pulangin ke pemiliknya, pernah nggak sampai tanya gitu ke pemiliknya, mas ini mobilnya kok? Ya aku ceritain, mas, nuwun sewu ya mas, mobil jenengan itu sejarahnya gimana? Soalnya ini kita itu ngerjainnya, itu nemuin kendala tapi kendalanya semua nggak masuk akal, dan bahkan hampir mencelakai gitu loh. Nah ceritalah si Mas A ini, ternyata memang mbahnya dulu itu mungkin orang berpengaruh, dan mobil itu pernah, mungkin ya dari Mas A itu cerita, pernah terjadi laka sampai apa namanya, mungkin yang korbannya itu sampai meninggal. Soalnya pas aku ambil mobil itu posisi memang mobil itu penyok, depan itu penyok. Ringsek itu nggak ringsek sih, ya cuman penyok aja. Ya tahu sendiri kan kalau mobil 4x4 mobil besar kayak gitu, kalau cuman musuh sepeda motor apa musuh Avanza kan nggak begitu rusak, cuman ini aja nabrak. Tapi kan nggak tahu kalau semuanya mobil itu musuhnya sepeda motor terus korbannya itu kelindes, kita kan nggak tahu. Yang jelas pasti itu anak kecil, soalnya dari pas waktu painting cap tangannya juga cap anak kecil, pas aku running test juga capnya di kaca itu juga cap tangan anak kecil. Nah, setelah itu istilahnya setelah lewat 3 bulan kan berarti bukan tanggung jawabku lagi kan. Mobil itu terbalik, padahal mobil itu memang dibikin spek 4x4, istilahnya spek buat off-road gitulah, tapi yang nggak ekstrim, cuman modelnya aja gitu loh. Dan itu mobil itu nggak turun ke off-road, itu mobil buat jalan-jalan sore katanya kok, cuman dia pengen konsepnya itu 4x4 gitu. Terbalik ke sawah, posisinya jalan lurus, ke aku juga ke sana, dikabarin gitu aku langsung ke sana. Sampai ngecek ke lokasi. Ya nggak rusak sih, cuman kaca pecah wajar kan. Kalau cat ya lecet-lecet gitu. Tapi kalau bodi nggak ada yang penyok sih, cuman posisinya jalan lurus loh. Ya kok bisa loh, kalau kayak tikungan atau apa mungkin kurang haluannya atau gimana, ini jalan lurus masuk. Berarti yo mobilnya memang nggak udah hapus itu. Setelah aku lihat pun kondisi mobilnya itu dan posisinya juga itu nggak masuk akal. Soalnya katakanlah jalan itu posisinya lurus gini kan, otomatis kalau sopirnya memang yang meleng atau ngantuk, posisinya juga arahnya masih sama kan, posisi mobil itu turun ke sawahnya
Nah sama, enggak, ini melintang kok. Posisi, katakanlah posisi jalannya itu melintang barat ke timur, tapi posisi mobilnya itu selatan ke utara. Itu Malang. Ini piye ceritane, Bro? Ya, yang punya mobil nggak tahu, Mas. Tahu-tahu gelap, terus tahu-tahu bangun ya udah gini. Waduh, terus akhirnya ya udah masuk ke bengkel lagi, cuman nggak ke tempatku, soalnya kan itu bodi kan. Masuk ke tempatku, tempat temanku yang tadi Yang pertama. itu. Nah, temanku lah udah heboh. Wah, jangan sini lah, Bro. Ojo rene lah, Bro. Lah ini istilahnya ini pekerjaanmu kemarin ya ini, walaupun istilahnya bukan termasuk ke garansi, istilahnya udah ada hitungannya lagi tuh. Temanku itu langsung nolak Karena udah ya kejadian yang pengalaman pertama itu. ya. Jadi yo jangkrik itu mobil itu, nyelakain. Tapi kayak mungkin penampakan sosoknya tuh nggak terlihat. Ya kita berdua itu istilahnya, aku sama temanku itu yang ngerjain bodinya itu, kalau penampakan kita nggak lihat, kalau sekedar cuman rasa-rasa memang ada. Hawa-hawa aneh di sekitar mobil itu memang ada gitu loh. Jadi ya di sini baru percaya kalau memang ternyata demit itu mau nempel ke mobil itu. Iya. Nah, saya juga mikir ini kan, kalau kayak rumah kosong, bangunan tua, mungkin masih wajar lah. Nah ini mobil ya. Ternyata tuh bukan cuma di rumah atau bangunan tua aja mas ya, ternyata dalam mobil juga ada ya. Ya percaya nggak percaya, maksudnya ini memang aku alami sendiri dan ini belum lama, misalnya sebelum corona ini kok. Ya mungkin ceritanya berhenti di situ soalnya. Aku nggak mau lagi megang mobil itu soalnya gitu loh. Oke teman-teman, mungkin sekian cerita dari Mas Koko. Makasih banget loh Mas, udah nyebatin cerita lagi buat kita di sini, berbagi pengalaman lah. Ya. Oke, buat teman-teman yang sekitaran kota Yogyakarta, mungkin yang mau berbagi cerita sama kita, berbagi pengalaman mistisnya, bisa hubungi nomor di deskripsi. Satu pesan buat kalian, jaga sopan santun dan tata krama, karena mereka yang tidak terlihat ada di sekitar kita. Saya Randi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.